Marwah ini salah satu daripada yang terlindungi dalam agama, karena setiap orang tak mahu marwahnya ternodai. Hanya permasalahannya sebagaimana saya katakan, marwah yang patut kita bela, marwah yang patut kita jaga, marwah yang patut kita marah bila orang menodai marwah kita. Untuk memberikan definisi marwah ini siapa? Bila diserahkan kepada setiap orang, berlakulah kepada mereka orang jahiliyah yang mengatakan bahwasanya punya anak perempuan jatuh dan hina marwah. Di sini bertentangan dengan marwah yang diuraikan atau dijelaskan dalam syariat dan juga dalam agama-agama dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan juga para rasul. Marwah di sini adalah menjaga kehormatan untuk tidak berlaku kecelaruan dalam nasab, maka diharamkan perzinaan karena zina boleh menyebabkan kecelaruan pada nasab. Satu perempuan didatangi sekian banyak laki-laki, mengandung anak siapa? Bukankah anak itu lahir akhirnya tak punya nasab? Nasab bahagian daripada marwah. Aurat seseorang adalah marwah, maka orang tidak boleh mengintai. Rumah seseorang itu adalah marwah, bagi tuan rumah seseorang tak boleh untuk melihat isi rumah. Wa hakadha, terkait dengan marwah yang dijelaskan oleh syarak, seseorang tak boleh qazaf kepada orang lain menuduh perbuatan zina atau liwat, karena itu marwah seseorang. Diuraikan oleh syarak mana yang marwah, mana yang bukan marwah. Lelaki yang lahir di tengah-tengah mereka anak perempuan dan mereka meyakini ini adalah penodaan kepada marwah, ke atas apa yang tidak dilakukan oleh anak perempuan itu. Anak perempuan itu dosanya apa? Dia lahir bukan saya mau lahir anak jadi perempuan. Ini kan kerjanya mak bapak. Anak itu lahir seperti itu, apa yang menyebabkan anak yang baru lahir suci, tak ada dosa, tak ada apa, diyakini pembawa malapetaka? Kalau bukan yang songsang adalah cara berfikirnya, tetapi tidak dilihat bersih dan sucinya anak yang baru lahir, tak berdosa, tak arti apa-apa ini, tak dilihat itu sebagai suci, dilihat sebagai satu hal musibah. Otaknya yang rosak berkeyakinan perkara itu adalah sebagai musibah dan aib, tidak diperbetulkan. Ini adalah timbangan yang terbalik. Demikian yang berlaku pada masyarakat jahiliyah terhadap kaum wanita. Bila dilahirkan tengah-tengah mereka bayi perempuan, maka mereka merasa malu. Mereka berpikir, adakah kami hidup menanggung malu sepanjang hayat, ataukah kami akan menguburkan anak itu hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun. Kalau ini perbuatan laki-laki kepada perempuan, yaitu menanggung malu kalau lahir tengah-tengah mereka bayi perempuan. Di zaman kita adalah perempuan itu sendiri yang tidak menghormati dirinya. Tentu bukan semua ya, kita berbicara tentang umumnya. Bila ini perbuatan laki-laki kepada perempuan dengan kejam dan jahat, di zaman kita sekarang pun perempuan yang membuat kejam dan jahat kepada dirinya sendiri, pendedahan aurat tanpa sempadan, diperalat macam barang yang diperjualbelikan untuk melariskan barang yang akan dijual. Apa sekarang promosi barang yang tak guna perempuan? Nak jual kereta perempuan, nak jual rumah perempuan juga yang jadi iklan dengan macam-macam perhiasan. Coba, ada tak orang nak iklankan kereta perempuannya pakai niqab? Kalau ada orang register macam itu, tak akan ada yang ngambil. Tapi kalau yang pakaiannya begini, yang pakaiannya begitu, semakin menyolok pakaiannya, semakin dia akan diterima. Coba yang kerja kerja di kapal terbang itu, suruh pakai niqab semua. Contoh, akan diterima atau tidak? Tak akan diterima. Yang pakai jilbab saja masih innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga, apatah lagi yang tak pakai. Dan segala hal yang untuk memuaskan laki-laki
Itu yang digunakan adalah perempuan, dan peliknya perempuan rela untuk diperlakukan demikian oleh laki-laki. Kalau dulu laki-laki yang paksa, hari ini perempuan dengan sukarela. Dan zaman jahiliyah zaman ini adalah lebih dahsyat daripada jahiliyah zaman dahulu. Kalau dahulu laki-laki yang kejam, zaman sekarang perempuan sendiri yang kejam, bukan kepada laki-laki tapi kepada diri mereka sendiri. Walihada perlu untuk kita menjadi sebab kepada kita punya ahli keluarga agar supaya terselamat daripada fitnah yang boleh merosakkan dan juga bertentangan dengan adab-adab dan sopan santun yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kaum wanita menjadi beban bagi laki-laki, di zaman itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan penghormatannya kepada perempuan, melawan arus, menentang adat, mendedahkan sikap yang benar terhadap tradisi yang salah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Perempuan saudara kembar laki-laki, kedudukannya sama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menamakan suratnya surat An-Nisa, tak ada surat Ar-Rijal. Ada surat perempuan, tak ada surat laki-laki. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama perempuan Siti Maryam lebih daripada 30 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa kedudukan perempuan yang diletakkan oleh Allah tepat pada tempatnya. Walaupun pada tugasannya berbeza dengan laki-laki, seperti mana laki-laki juga dibezakan tugasnya daripada perempuan. Perbezaan ini bukan menunjukkan kemuliaan pada salah satu daripada yang lain, tetapi kepada tawazun, keseimbangan yang perlu wujud, yang tidak ada sesuatu akan nampak stable kalau tidak ada keseimbangan. Antara laki-laki dan perempuan hubungannya adalah keseimbangan, bukan siapa yang lebih baik daripada yang lain. Siapa yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan? Yang terbaik antara keduanya yang menjalankan tugas dalam syariat yang ditetapkan oleh Allah pada masing-masing, bukan karena jantinanya tapi karena tugasan yang diberikan oleh syarak. Laki-laki yang menjalankan tugasnya yang dituntut oleh syarak terhadap perempuan lebih baik daripada perempuan yang ditetapkan tugasnya terhadapnya untuk laki-laki kalau tidak ditunaikan. Perempuan akan lebih baik daripada laki-laki jika menunaikan tugasnya terhadap laki-laki berbandingkan laki-laki yang tidak tunaikan haknya terhadap perempuan. Jadi kemuliaan bukan karena jantina, tapi pada pelaksanaan hak yang ditetapkan oleh syarak, baik pada laki-laki atau pada perempuan. Datang seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan, katanya, "Ya Rasulullah, saya ini dikahwinkan oleh ayah saya kepada laki-laki semata-mata untuk melindungi kejahatan dan kekeliruannya." Yani ada seorang punya anak perempuan, pada masa yang sama ada anak saudara. Anak saudaranya nakal. Bapak perempuan ini ingin mengkahwinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang nakal ini, supaya laki-laki ini berhenti daripada sifat nakalnya dengan berkahwin. Maka dinikahkanlah anak perempuan itu dengan laki-laki tersebut. Perempuan itu merasa tidak selesa karena dikahwinkan dengan laki-laki yang seperti itu. Tapi bapaknya punya hak untuk mengkahwinkan karena bapak itu adalah wali mujbir kepada anak perempuannya. Anak perempuan itu datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu, "Ya Rasulullah, saya dikahwinkan oleh ayah saya dengan laki-laki untuk mengangkat kekurangan yang ada pada laki-laki itu." Maka Nabi SAW memanggil bapaknya dan menegur kepada bapaknya dan memerintahkan untuk memenuhi kehendak daripada perempuan itu. Bila perempuan itu ingin berpisah daripada laki-laki tersebut, maka hendaklah dipenuhi permintaan daripada perempuan tersebut. Bukankah ini adalah satu pembelaan yang jelas, tegas daripada Nabi kepada perempuan untuk menunjukkan haknya?
Nabi tegur kepada bapaknya. Maka bapaknya ketika menyadari dengan teguran baginda Rasulullah, perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, saya saat ini redha untuk terus dikahwin dengan laki-laki tersebut. Saya hanya ingin beritahu bahwasanya perempuan mempunyai hak juga untuk menentukan. Dan dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang menjadi hak kepada perempuan itu. Pada masa yang sama, kebebasan dan hak yang dibela oleh Nabi tidak boleh disikapi terbuka luas, sehingga perempuan boleh pilih siapa yang dia inginkan tanpa mengambil berat orang tuanya sebagai wali. Dia tak boleh mengatakan, bapak, aku punya hak otoriti mutlak. Tengok Nabi bela, bapak jangan ikut-ikut urusan saya, tahu. Dia boleh pilih siapa saja. Dia masuk dalam internet, masuk dalam biro jodoh. Macam semudah itulah. Dalam hal ini orang tua itu mempunyai hak untuk mencari dan menentukan untuk anaknya yang terbaik. Nabi bersabda kepada orang tua, anak perempuan, kalau datang kepada kamu wahai orang tua laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, kamu jangan tolak dia kalau berisi anak perempuan kamu. Dalam hal ini Nabi menyuruh orang tua supaya menjadikan untuk anaknya laki-laki yang baik agama dan juga akhlak. Dalam hal ini Nabi meletakkan keseimbangan antara hak orang tua terhadap anak perempuannya untuk menikahkan laki-laki yang baik, dan Nabi juga memberikan hak juga kepada perempuan untuk memilih untuk dirinya yang disenangi dan nyaman kepadanya, tapi masing-masing mempunyai limit untuk menentukan siapa yang harus dipilih. Satu diberi kebebasan mutlak tanpa mengambil kira disenangi atau tidak oleh anak perempuannya, wala anak perempuan mempunyai kebebasan mutlak untuk memilih siapa saja yang tidak dipersetujui oleh orang tuanya. Ini kan keseimbangan dalam hal ini. Bukankah ini yang dilakukan dalam syariat Nabi Muhammad SAW? Wahakadha, situasi yang ada pada zaman dahulu mesti dicontohi di zaman kita sekarang. Fahimtum? Ada berkenaan dengan bagaimana perempuan dahulu dan bagaimana perempuan sekarang. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Katanya, ya Rasulullah, seorang perempuan ini pakai kain. Kainnya agak labuh ke bawah, sehingga kain yang labuh ke bawah itu sampai ke tanah, dia macam menyapu kepada tanah tuh, karena labuhnya kain. Walau begitu, labuhnya kain perempuan waktu itu dipakai hanya lebih kurang 1 jengkal seperti ini. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kain yang labuh ini, kalau kita berjalan telapak kaki kita nampak, katanya begitu. Walaupun sudah labuh 1 jengkal, kainnya itu sudah menyapu bagian tanah tuh. Mereka masih komplain karena nampak telapak kaki. Kalau berjalan daripada jauh itu orang daripada jauh, maka kalau dia berjalan begini telapak kakinya nampak. Telapak kaki. Jadi macam mana ya Rasulullah kalau kami ingin labuhkan kain itu lebih panjang lagi? Kata Nabi, boleh 1 hasta, jangan lebih dari itu. Untuk apa? Untuk menutup telapak kaki perempuan ketika berjalan. Apa jadi dengan kita punya pakaian perempuan zaman kita sekarang? Fahim Tom? Ini kita berbicara tentang bagaimana situasi keadaan dahulu dengan sekarang. Untuk kita dapat membaca bagaimana syariat mengatur masyarakat dahulu yang teruk tapi boleh berubah menjadi betul dan terpelihara. Zaman ini pun sama juga. Bila ingin terpelihara, jaga ini syariat untuk diamalkan, karena ini datang daripada Tuhan yang menciptakan kita. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Ada berkenaan dengan kedudukan perempuan pada zaman jahiliyah dan bagaimana dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila
bila didatangi oleh Siti Fatimah Az-Zahra, maka Nabi akan menyambut kedatangan putrinya. Zaman jahiliyah, jangankan putrinya datang disambut, lahir ingin dikubur hidup-hidup. Baginda Rasulullah ketika lahir anak pertama laki-laki, anak pertama perempuan, kemudian lahir Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah, 3 anak perempuan. Siti Khadijah pun risau, 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, lahir anak yang keempat perempuan, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka kata baginda Rasul, kata Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, lahir anak perempuan lagi. Wahai, waktu lahir Siti Fatimah belum lagi diangkat menjadi nabi. Siti Fatimah lahir sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Risau Siti Khadijah disebabkan oleh kerana lahir anak perempuan. Baginda Rasulullah waktu itu belum lagi diangkat menjadi nabi, katanya, innaha nasmatun mubarakah. Wahai Khadijah, ini akan menjadi manusia yang membawa berkat. Kata beliau, walaupun belum diangkat menjadi nabi, beliau sudah mengisytiharkan bagaimana kedudukan perempuan itu yang tidak dinilai seperti mana masyarakat jahiliyah yang memandang rendah kepada perempuan. Apatah lagi ketika beliau menjadi nabi, tidak dapat dibayangkan bagaimana penghormatan yang ditetapkan atau diajarkan oleh Nabi SAW terhadap perempuan. Ada orang perempuan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya, di dalam Quran ini Allah Subhanahu wa taala sebut laki-laki saja. Wahai orang-orang beriman laki-laki. Perempuan tak ada. Walaupun pada hakikatnya khitab dalam Quran itu kalau sebut laki-laki, maka dimaksudkan juga perempuan. Itu membabil ghalabah katanya. Kalau sebut antum laki-laki, kalau di situ ada perempuan, maka perempuan pun juga termasuk. Turun ayat dalam Al-Quranul Karim, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat. Orang mukmin laki-laki perempuan, orang bertaubat laki-laki perempuan, orang berpuasa laki-laki perempuan, orang bersedekah laki-laki perempuan, semuanya disebut. Orang berzikir laki-laki dan perempuan disebutkan dua-dua oleh Allah Subhanahu wa taala, merespon soalan yang disoal oleh seorang perempuan kepada baginda Rasulullah. Allah pun merespon. Datang seorang perempuan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Lina, perempuan itu. Katanya, ya Rasulullah, bukankah Allah ini Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan juga? Katanya betul. Bukankah surga itu disediakan oleh Allah untuk laki-laki dan juga perempuan juga? Katanya betul. Lalu kenapa dalam hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki beza dengan yang dilakukan oleh perempuan? Jihad laki-laki, sehingga dengan itu laki-laki dapat pahala jihad. Salat berjamaah di masjid laki-laki, dengan begitu laki-laki mendapat fadilatul jamaah. Jumaah laki-laki, dengan begitu laki-laki dapat fadilah salat Jumat. Disebutkan amalan-amalan yang dilakukan oleh laki-laki dan tidak pada perempuan. Sementara kami ini perempuan, kata perempuan itu yang namanya Lina, dia mengatakan, saya ini perempuan yang diutus oleh ramai perempuan di belakang ini untuk bertanya kepada engkau, untuk saya sampaikan kepada mereka. Jadi ini suara bukan suara saya wakil daripada sekian ramai perempuan yang ada di belakang saya, duta kepada perempuan. Woman right, ya ada woman right, lebih kurang yang punya chief. Wallahi ya Allah, kalau hak-hak wanita itu boleh diperjuangkan seperti ini kan, bukan hanya dilihat perempuan dipukul, dizalimi, juga perjuangkan perempuan tak boleh didekatkan aurat, itu baru perjuangan juga. Jangan hanya dipukul-pukul saja diperjuangkan, yang pendedahan aurat-aurat itu tidak ditegur, ditegah. Barulah kita itu betul-betul memperjuangkan perempuan. Perjuangan perempuan tak boleh buka tempat-tempat untuk perzinaan. Itu perjuangan menghormati perempuan. Kalau diberi izinin perjuangan apa itu? Pembelaan apa itu? Boleh tapi senyap-senyap. Boleh senyap-senyap. Mungkar itu tetap mungkar, senyap atau tak senyap.
Hal yang tidak sopan tetap tidak sopan, senyap atau tak senyap. Katanya, ya Rasulullah, saya duta diutus oleh perempuan di belakang itu. Saya ingin tahu hal-hal yang antara laki-laki dengan perempuan. Sementara kita ini, kalau laki-laki dapat semua itu, kita perempuan ini apa kita dapat? Kita menjadi tempat pelampiasan syahwatnya laki-laki. Kita disibukkan jaga anak-anak mereka di rumah. Kita disibukkan dengan hal-hal yang terkait dengan keperluan mereka laki-laki di rumah. Jadi kita nak pahala jihad tuh, nak pahala Jumat juga, nak pahala jamaah juga, kan Tuhannya sama, Tuhan laki-laki perempuan. Surganya bagi laki-laki dan juga perempuan. Kenapa yang hal-hal yang elo-elo ini semua laki-laki boleh join, kita tak boleh? Soalan yang begitu cerdas. Baginda Rasulullah oleh ke belakang, bagi tahu kepada sahabat-sahabat laki-laki yang lain, pernahkah kamu mendengarkan soalan sebijak soalan perempuan ini? Dipuji dulu soalannya. Kata baginda Rasulullah, kamu kembali dan bagi tahu kepada kaum wanita yang ada di belakang kamu, bahwasanya sebaik-baik mereka yang berbakti dan taat kepada suaminya akan dapat semua yang didapat oleh suaminya. Mau dapat pahala jihad, dapat juga. Pahala Jumat, dapat juga. Pahala jamaah, dapat juga. Tapi bukan dengan cara kita nak pergi jihad juga, nak pergi sholat Jumat juga, bukan begitu. Yang mendatangkan syariat memberikan jaminan, kamu pahala, mau pahala dapat, tapi caranya begini. Yang memberitahukan itu yang bawa syariat. Fahim tom? Laki-laki nampak seronok dan benar. Ya, karena tanggung jawabnya laki-laki kepada perempuan besar. Oleh sebab itu tanggung jawab perempuan kepada laki-laki adalah besar. Tapi tanggung jawab laki-laki kepada perempuan lebih besar daripada tanggung jawab perempuan kepada laki-laki. Paham, Tom?